Pemimpin puja bakti dipersilakan untuk menyalakan dupa dan lilin terlebih dahulu, dilanjutkan dengan pembacaan nama Karapata dan puja kata, dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Pembacaan parita dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Bagi para bapak ibu yang berada di rumah masing-masing bisa bersikap anjali dan mengikuti pembacaan parita. Mari kita buka puja bakti pada pagi hari ini dengan memanjatkan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang Namami. Yamamha Gomayang Bhagawantang Saranang Gata. Yono Bhagawasata. Yasa Camayang Bhagavato Dhammang Rocema. Imehi sakarehi tang Bhagawantang sasadamang sasawaka sanghang abhipujayama. Randamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabhagana Makarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handamayang sarana gamana batang banamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Tutiyampi Buddhang saranang gacchami. Tutiyampi Dhammang saranang gacchami. Tutiyampi sanghang saranang gacchami.
Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Andamayang pancasika pada patang banamase. Panatipata Weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana Weramani sikapadang samadhiyami. Kame sumicacara Weramani sikapadang samadhiyami. Musawada Weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadatana Weramani sikapadang samadhiyami. Andamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho. Vicacarana sampano sugato lokavidu. Anutaro purisa dhammasarati. Satta dewa manusanang buddho bhagawa. Andamayang dhammanusatinayang karomase. Swakato bhagavata dhammo. Sanditiko akaliko ehipasiko. Opanaiko bacatang weditabo vinyuhi. Handamayang sanghanusatinayang karomase. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Ujupatipanno bhagavato sawaka sangho. Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho. Samicipatipanno bhagavato sawaka sangho. Yadidang catari purisa yugani. Atta purisa punggala. Esa bhagavato sawaka sangho. Ahuneo bahuneo dakineo anjali karanio anutarang punyaketang lokasa. Handamayang saca kiriya katayo panamase. Nati me saranang anyang.
Buddho mi saranang warang etena saca wacena soti te hotu sabada nati me saranang anyang damo me saranang warang etena saca wacena soti te hotu sabada nati me saranang anyang sangho me saranang warang etena saca wacena soti te hotu sabada. Selanjutnya kita baca buku Parita halaman 97, Bojangga Parita. Buku Parita halaman 97, Bojangga Parita. Handamayang Bojangga Paritang Banamase Bojanggo Satisan Kato Damanang Wicayo Tata Wiriyam Piti Pasadi Bojangga Catata Pare Sama dupe kabojangga satete sabadasina munina samada kata bawita bahuli kata samwatanti abinyaya Nibbanaya cabodhya etena saca wacena sotite hotu sabada ekasmim samayenato moggalanan cakasapang kilane dukite diswa Bojangge satadesai te catang abinanditwa roga mucim sutam kane etena saca wacena sotite hotu sabada ekadada marajapi kelane nabi pilito cunda tere natanewa panabet wanasat samudit waca abada tamhavutasita naso etena saca wacena sotite hotu sabada pahinate ca abada tinanampi mahesinang magahata kilesawa patanupatida matang etena saca wacena sotite hotu sabada. Selanjutnya kita akan berlatih meditasi yang akan dipimpin langsung oleh pemimpin puja bakti.
Ya, setelah membacakan parita-parita suci, mari kita bersama-sama melatih kesadaran kita dengan bermeditasi. Meditasi dapat kita mulai.
meditasi dapat kita akhiri. Sape sata bhawantu suki tata. Satu, satu, satu. Setelah ini, kita akan mendengarkan Dhammadesana yang akan disampaikan oleh Bapak Putu Aryatama. Kepada Bapak Putu Aryatama, kami persilakan untuk memulai Dhammadesananya. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Jelas. Jelas. Sudah jelas. Terima kasih. Kepada saudara-saudara sedama sekalian, mari kita merangkapkan kedua tangan kita di depan dada, karena kita akan melakukan puji terhadap Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yataha bubu lakang pase, yataha pase mari cikang, ewang lokang awe kantang, maju raja nak pasati. Barang siapa yang melihat dunia ini seperti busa, atau seperti ia melihat fata morgana, maka raja kematian tidak akan menemuinya. Dikutip dari Dhammapada Loka Waga. Saya ucapkan salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia sekali, sungguh berbahagia saya dapat hadir di tengah-tengah umat Buddha Wihara Samagi Wirya, yang pada kesempatan kali ini saya diminta bantuan untuk mengisi acara Dhammadesana pada hari Minggu. Suatu kehormatan bagi saya karena dapat mengisi kembali di Wihara Samagi Wirya, karena sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan para pengurus, terutama yang sering berkomunikasi dengan saya, Bu Enda, Pak Karso, Ko Indra, begitu, dan umat-umat yang lainnya juga. Ada yang begini. Ya, karena ya memang setelah jadi biku ya bukan vakum, tapi saya masih aktif di lingkup agama Buddha, tapi memang tidak sebarbar dulu gitu, yang seringkali kesana kemari. Maksudnya saya tidak sebanyak dulu kegiatannya, tetapi sekarang fokus di studi saya, begitu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan Minggu pagi yang bahagia ini, ya semoga semuanya pada sehat jasmani, sehat mental, kemudian selalu berbahagia apapun kondisi yang sedang dihadapi, terutama di masa-masa sulit ini, yaitu masa post-pandemi. Ya, semoga nantinya pandemi ini segera berlalu, artinya bahwa tidak mengharapkan COVID atau virus ini hilang, tetapi setidaknya COVID itu sudah menjadi bagian dari hidup kita, memang sudah menjadi bagian hidup kita, tetapi kita tidak merasa was-was lagi, khawatir lagi, kemudian sampai muncul yang namanya penderitaan bagi diri kita sendiri. Nah, saya yakin umat Buddha yang ada di sini, ya, khususnya di Wihara Samagi Wirya, terutama yang mereka sering berlatih meditasi, setiap hari apa ya? Hari Rabu ya, nggak salah ya, hari Rabu malam apa hari apa itu? Saya sedikit lupa, hari Kamis begitu.
lebih kuat mentalnya untuk menghadapi segala kondisi. Oke, jadi pada minggu pagi ini saya akan membabar atau sharing Dharma mengenai spiritualitas dan umat Buddha, begitu. Karena apa yang ingin saya sampaikan di sini cukup penting, bahkan sangat penting bagi kita semua, karena kita membutuhkan spiritualitas dalam hidup kita. Kita membutuhkan spiritualitas dalam apa yang kita lakukan. Kita membutuhkan spiritualitas untuk kehidupan kita, dan spiritualitas itu yang nantinya akan membimbing kita menuju tujuan yang ingin kita capai. Begitu. Saya mulai dari, ayo kita melihat dunia ini aja deh, kita melihat begitu. Dunia ini arahnya adalah semakin lama adalah semakin melihat hal-hal yang ada di luar. Apa itu? Saudara-saudara sekalian, melihat apa hal-hal yang di luar? Misalnya saja kecantikan. Oke, karena konteksnya kita kecantikan, kemudian barang indah, atau saya lebih globalkan lagi, misalnya saja ekonomi, kemudian kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Kita melihat dunia ini dalam agama Buddha adalah dunia yang cenderung kita lihatnya adalah materi, begitu. Kebahagiaan itu sangkutnya pasti mengenai hal-hal yang bisa terbentuk atau yang bisa terwujud, begitu. Misalnya, kalau misalnya cantik, saya bahagia. Misalnya saya ganteng, saya bahagia. Misalnya saya punya banyak uang, sejumlah sedemikian, saya bahagia. Misalnya saja saya sehat, secara fisik, saya juga bahagia. Misalnya saja saya bisa menunjukkan hal-hal yang saya miliki, saya bahagia. Intinya demikian. Jadi cenderung manusia, baik dari zaman dahulu sampai sekarang, bahkan kita sendiri pun demikian. Sehingga terkadang kita menghargai manusia itu dari apa yang dia miliki, dari apa yang dia punyai, begitu. Dan imbasnya adalah ada hal yang akan kosong dalam diri manusia tersebut. Kita mengetahui saat ini makin tiap hari kalau kita sering bersinggungan dengan media sosial, terutama kaula muda. Di sini saya lihat ada anak-anak muda, saya sendiri, kemudian di sini saya ada namanya Agnes Thea, kemudian Ko Indra juga, dan beberapa orang yang lainnya saya tidak bisa melihat wajahnya, begitu. Semua akan mengarahnya pada, atau kita semua akan mengarahnya pada hal-hal yang di luar diri kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, semakin kita melihat keluar, ini sudah sangat lama sekali diuraikan. Semakin kita banyak melihat keluar, bukannya semakin bahagia, tetapi semakin kering hati kita. Begitu. Coba scroll saja Facebook atau Instagram. Sering kita melihat postingan-postingan yang membuat kita happy, tetapi sebenarnya itu akan membuat kita
dan membuat dalam pikiran kita itu orang lain kok bahagia terus ya, orang lain kok begitu ya, oh foto-fotonya bagus sekali ya, oh mereka bisa jalan ke luar negeri, mereka bisa beli ini beli itu, sedangkan saya kemudian membandingkan dengan diri sendiri. Jadi seperti demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi dunia pun memang dikonsep demikian. Dunia yang kita tinggali itu dikonsep demikian. Pernikahan yang bahagia misalnya beberapa daerah, kalau meminang seorang perempuan itu harus maharnya 50 juta misalnya gitu. Atau bahkan beberapa kebudayaan kalau misalnya tidak satu suku tidak boleh gitu. Itu semuanya lah konsep-konsep yang ada di dunia ini. Oleh karena itulah kemudian kita berada pada fase di mana kehidupan kita ini semua terdigitalisasi. Artinya bahwasanya kehidupan kita itu akan kita transfer ke media-media sosial terutama. Siapa diri kita, nama kita siapa, kemudian profilnya seperti apa nantinya. Kemudian semua sisi kehidupan kita akan post di sana, kita upload di sana. Nah, terkadang ada beberapa orang yang ya pakai akun palsu, kemudian tidak mendefinisikan dirinya real life-nya di dunia internet begitu. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, jadi banyak sekali orang yang sekarang ini melihat kehidupan itu di konteks luarnya. Seberapa kita banyak mendapatkan uang atau ekonomi, kemudian pakaian apa yang kita kenakan, kemudian konsep diri kita juga sama gitu. Apakah saya konsep diri maksudnya dari segi fisik, apakah saya cantik, saya ganteng, menurut cantiknya seperti ini, menurut gantengnya seperti itu. Kalau di Korea itu yang mungkin di sini ada yang penggemar apa namanya, artis-artis Korea, mereka pasti akan terbrainstorming begitu. Oh, saya harus seperti Lisa Blackpink atau Jennie gitu ya, nggak salah ya. Atau di sini ada yang fans garis keras ARMY gitu. Bahkan salah satu komenan terbanyak bahwasanya ARMY itu kayaknya BTS ya, nggak salah ya. Anak-anak muda pasti tahu tuh. Zaman sekarang BTS, bahkan sampai disalah pun tidak mau. Itu seperti halnya apabila ada kesalahan kemudian tidak mau mengakui, itu seperti halnya agama. Agama itu saklek. Makanya seringkali dikatakan beberapa fans garis keras itu seperti agama gitu. Demikian. Jadi browse-nya ke sana semua begitu. Namun hal yang paling penting yang dilupakan pada masa sekarang, zaman Sang Buddha juga sama, kemudian peradaban yang lainnya juga sama, begitu adalah spiritualitas ini. Spiritualitas itu adalah berkaitan dengan makna, nilai-nilai, kemudian transenden, dan etika. Itu kaitannya. Mengapa manusia ini perlu spiritualitas, katakan gitu. Perlu yang namanya spiritualitas. Kita melihat bagaimana banyaknya sekali kecacatan yang ada di dunia ini, mulai dari hal yang besar saja, peperangan. Berapa banyak sekali peperangan yang terjadi semasa kita hidup. Nah, kita bisa membacanya di sejarah-sejarah peperangan antar negara, antar suku, antar kelompok, bahkan antar individu. Kemudian berapa banyak orang yang membunuh ibunya, membunuh ayahnya, atau sebaliknya, ayah membunuh anak, ibu membunuh anak, begitu. Atau
Sering sekali keluarga juga bertengkar karena masalah harta, masalah kepemilikan, masalah warisan juga banyak begitu. Ada juga manusia-manusia yang cacat. Di luar manusia dikatakan sempurna, sebab fisiknya normal, juga ada manusia yang banyak memiliki cacat, sakit, dan lain sebagainya. Begitu. Itu semua Sang Buddha mengatakan bahwa dunia ini cacat begitu. Di salah satu sisi ada ajaran mengatakan dunia ini abadi, tetapi nyatanya yang seperti kita lihat semuanya berubah-ubah semuanya begitu Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan diri kita? Jadi manusia ini seperti halnya dalam konsep agama Buddha bukan hanya sekedar materi saja, bukan hanya sekedar apa yang tampak di depan Bapak Ibu sekalian ketika saya bicara seperti ini. Saya ini bukannya hanya sekedar wajahnya seperti ini, rambutnya seperti ini, dan lain sebagainya. Cara ngomong saya seperti apa, begitu. Anda juga sama. Anda bukan hanya sekedar seperti diri Anda, begitu loh. Atau yang Sang Buddha mengatakan, kita ini makhluk yang tidak lebih dari tingginya tidak lebih dari 2 meter, begitu. Bukan hanya itu, manusia itu kompleks banget, begitu. Kompleks sekali. Manusia itu kompleks sekali. Tetapi secara umumnya, Sang Buddha mengatakan bahwa manusia ini terdiri dari nama dan rupa, jasmani dan batin. Jasmani dan batin, jasmani dan mental. Kalau jasmani tidak sekompleks dengan batin. Begitu. Mengapa saya katakan demikian? Jasmani itu adalah 4 unsur pembentuk yang dikatakan Mahabhuta. Ada yang namanya tanah, ada yang namanya api, tejo, wayu, begitu. Tetapi kalau mental itu banyak sekali. Apalagi kita belajar tentang Abhidhamma. Di sini pasti ada yang sudah membaca kitab Abhidhamma, setidaknya Abhidhamma Tak Sanggaha, begitu, atau ringkasan dari 7 kitab Abhidhamma atau kitab-kitab Abhidhamma, begitu. Kita bisa melihat bagaimana banyak sekali mental yang ada di sana. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, spiritualitas ini bagi diri kita sangat penting sekali. Karena spiritualitas ini akan menyeimbangkan diri kita antara dunia materi dan dunia mental kita. Itulah dikatakan spiritual. Hal spiritual itu bukan berarti kita hanya sekedar atau kita hanya berhubungan dengan hal yang gaib-gaib saja, bukan begitu. Misalnya Anda mengalami hal spiritual, misalnya Anda bisa melihat hantu, kemudian bulu kuduk Anda merinding, bukan begitu. Itu hanya sebagian kecil saja. Apa yang dikatakan spiritual ini adalah memiliki makna, kemudian nilai-nilai, kemudian transendennya, begitu. Makna ini sehubungan apa yang kita ingin tuju. Bagaimana kita memaknai diri kita. Caranya apa? Ya tadi, kita harus mengetahui unsur pembentuk kita. Begitu. Kita harus mengetahui bagian-bagian tubuh kita. Kita harus mengetahui mental kita. Mental kita adalah mental, misalnya Bapak Ibu pasti sudah mengenal yang namanya loba dosa moha, aluba dosa moha, kemudian patiga, kemudian banyak sekali kondisi-kondisi mental yang harus kita ketahui dalam agama Buddha. Apakah Bu Enda, Bu Karina, Bu Cindy, dan yang Agnes, dan lain sebagainya yang ada di sini sudah pernah membaca mengenai tentang faktor-faktor mental, kemudian susunan penyusun tubuh, seperti misalnya nama rupa, kemudian panca mahabhuta, begitu. Ada yang sudah membaca di sini?
Ya, kalau praktek meditasi biasanya seringkali di awal-awal praktek meditasi itu akan dijabarkan mengenai unsur pembentuk manusia. Gitu. Jadi tidak semata-mata nanti kita menyalahkan diri kita sendiri, padahal atas kejadian buruk yang kita alami, padahal itu semua atau itu juga bagian dari mental yang kita atau kondisi mental yang kita reaksikan terhadap objek dari luar. Begitu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita sudah mulai mengenal yang namanya unsur pembentuk diri kita, yaitu nama dan rupa. Jadi ingat ya, kita ini terdiri dari nama dan rupa. Nama itu adalah batin, rupa itu adalah fisik kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah fisik itu tidak terlalu rumit seperti mental. Mengapa saya katakan demikian? Fisik ini kendalanya itu ada dua, yaitu antara sakit dan sehat. Begitu saja. Apapun itu penyakitnya, itu pasti akan berhubungan dengan sakit dan sehat saja. Baik itu tumor yang berat dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih kompleksitas lagi itu adalah batinnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hal yang paling penting kita lihat dari spiritualitas dalam umat Buddha itu adalah kita mengenal yang namanya batin kita, mengenal yang namanya proses pikiran kita, mengenal yang namanya bagaimana batin ini bisa muncul dan bagaimana batin ini bisa lenyap begitu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hal yang paling terlihat dari batin kita itu adalah pertama adalah karakteristiknya adalah berubah-ubah. Ya, Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui apa itu dimaksud dengan berubah-ubah, yaitu adalah anicca. Baik itu dunia materi, baik dunia batin, semua karakteristik itu dunia ini adalah berubah-ubah. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita paham mengenai anicca ini, kita akan tidak terlalu menderita akan kondisi-kondisi yang terjadi. Kondisi apakah itu? Dalam agama Buddha dikatakan ada 8 kondisi, yaitu untung dan rugi, dipuji dan dicela, kemudian dipuji dan dicela, kemudian saya agak lupa yang 4-nya tadi, mohon maaf. Jadi ada 8 kondisi tersebut yang selalu menghampiri kita, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itulah 8 kondisi ini harus dihadapi dengan 4 kesunyataan mulia. Apa itu 4 kesunyataan mulia? Bagaimana duka itu ada, bagaimana sebabnya muncul, bagaimana lenyapnya duka tersebut, dan bagaimana jalan cara melenyapkan duka tersebut. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, dengan mengetahui kondisi dunia tersebut, kita akan lebih enteng dalam menghadapi penderitaan. Dan
Dan pada saat ini, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya spiritualitas itu termasuk apa yang saya uraikan tadi. Jadi sehubungan dengan kondisi-kondisi batin kita, kemudian sebab munculnya salah satu batin kita, kemudian bagaimana mereka lenyap, bagaimana cara mereka atau bagaimana caranya kita untuk keluar dari kondisi tersebut. Oke, jadi di sini termasuk pada saat ini saya jujur saja karena terdistract tadi sama di depan saya ini ada kegiatan di depan saya ini nanti persiapan, jadi saya cukup terganggu membebarkan dharma atau sharing dharma di sini. Jadi hasilnya adalah sekarang. Jadi hasilnya adalah saya terbata-bata begitu. Jadi oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, apa yang saya alami saat ini, saya cukup menderita. Jujur saja saya cukup menderita karena terdistract dengan atau terganggu oleh aktivitas yang ada di subjek ini begitu. Jadi sehingga apa yang saya sampaikan di sini cukup banyak miss-nya. Jadi saya sulit sekali untuk mengeluarkan isi kepala saya. Namun apa yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana sekarang saya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebenarnya ini tidak menyenangkan bagi saya. Tapi saya berusaha untuk memberikan atau berusaha untuk bertahan pada kondisi yang sedemikian rupa. Gitu. Ini baru terganggu oleh aktivitas yang ada di depan saya. Bagaimana dengan aktivitas yang ada di luar atau yang lebih daripada ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya sekarang berusaha untuk tenang, kemudian mengingat kembali apa yang ingin saya sampaikan. Jadi saya mengucapkan mohon maaf kepada Anda sekalian bahwa kekurangan saya dalam sharing Dharma pada kali ini. Oleh karena itulah kita akan membahas, tadi sudah mengenal diri sendiri, saya harapkan Anda bisa memaklumi, kemudian dengan mengenal diri sendiri ini, tadi kita lanjut dengan mengenal diri sendiri, bagaimana saya telah tadi menguraikan tentang sedikit dari nama dan rupa, kemudian apa yang harus kita pelajari untuk mengenal diri kita sendiri, dan manusia ini adalah makhluk yang sangat kompleks sekali, bagaimana mereka itu tiba-tiba bisa bahagia, dan terkadang di waktu yang bersamaan mereka juga bisa kecewa, sedih, dan putus asa. Kemudian kadang mereka mengalami kondisi-kondisi yang netral. Kadang juga mereka mengalami kondisi yang entah bagaimana tiba-tiba ya tertawa sendiri begitu. Sangat kompleks sekali, bahkan ajaran psikologis begitu. Sangat banyak sekali ajaran dari atau materi-materi psikologis yang mendeskripsi manusia. Itu baru dari sekedar emosinya, belum dari karakter manusianya begitu. Oleh karena itulah
itu dari ilmu yang ada di umum, belum dari ilmu dalam ajaran agama Buddha, bagaimana karakter itu manusia itu terhadap karakter manusia yang penuh dengan keyakinan, kemudian penuh dengan semangat, kemudian penuh dengan keraguan-raguan, kemudian ada yang karakternya cerdas, ada karakternya malas, ada karakternya pendendam, begitu. Sangat kompleks sekali yang manusia ini sangat kompleks sekali. Jadi hal yang pertama yang harus diketahui bahwa dalam kita nantinya dalam melatih spiritual kita adalah bagaimana caranya kita mengenal diri kita sendiri, begitu. Entah apapun konsepnya yang Anda pelajari, yang penting tidak merugikan orang lain, kemudian tidak merusak diri Anda sendiri, kemudian Anda tidak terkungkung oleh konsep diri Anda sendiri. Karena konsep diri itu adalah hal yang sangat fleksibel seharusnya kita tanamkan dalam diri kita. Oh, saya sukanya begini, saya suka begini, saya karakternya begini, dan ini yang saya inginkan dalam hidup saya, begitu. Hal-hal yang transenden itu nanti akan kita alami sebagai nilai dalam diri kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, konsep diri ini sangat penting sekali. Bahkan konsep itu termasuk ajaran Buddha itu merupakan konsep juga. Jadi Anda jangan sampai mengatakan bahwa ajaran Buddha ini ajaran yang konsepnya paling benar. Itu kan yang paling dihindari oleh siswa sang Buddha, begitu. Konsep diri ini yang paling benar. Konsep dalam agama Buddha yang paling benar. Kemudian konsep yang lain juga salah, kurang betul, kurang baik, dan sebagainya. Begitu. Kemudian setelah Anda mengetahui tentang atau mengenal diri Anda itu seperti apa, kemudian mengetahui bahwa karakter Anda seperti apa, mengetahui bahwa Anda inginnya bagaimana, kemudian sekarang Anda itu adalah umat Buddha. Kita di sini semuanya adalah umat Buddha. Oke, untuk mungkin di sini sudah ada yang memiliki konsep diri berdasarkan Buddhisme, atau memang sudah terbentuk Buddhismenya banget, begitu. Misalnya Bu Enda dengan karakternya yang sopan, gitu, ramah, kemudian sering berdana misalnya, atau Agnes yang karakternya suka meditasi, tenang, dan lain sebagainya karena sering meditasi, gitu. Atau Ibu Karina di sini yang cerdas karena banyak dagangannya, begitu. Kan begitu, dagangannya, maksudnya dalam Biaga Pajasuta itu ada bahwasanya orang yang harus semangat dan lain sebagainya, cerdas. Nah, segala pada suta ada sini yang sangat menghormati orang tuanya, begitu. Jadi sudah terbentuk dalam diri Anda. Jadi apa sih umat Buddha sebenarnya? Jadi sekumpulan orang yang meyakini ajaran Buddha Gautama itu adalah cocok bagi dirinya, begitu. Cocok bagi kita. Terlepas dari Anda dari mengenal agama Buddha itu dari orang tua atau dari lahir, gitu. Atau yang memang dasarnya mencari ajaran yang cocok, begitu. Terserah Anda berasal dari mana. Yang penting sekarang Anda adalah umat Buddha yang sudah menyatakan diri meyakini ajaran Buddha itu merupakan ajaran yang paling cocok bagi Anda, kemudian yang paling cocok bagi kehidupan Anda, bagi kehidupan kita semua. Oleh karena itu sampai sekarang kita semua di sini bertahan dengan ajaran Buddha, dan bahkan Anda sudah mencicipi dari yang namanya pariyati, patipati, dan patiweda, atau belajar dharma, praktik dharma, dan manfaat dari dharma tersebut. Apa yang disebut dengan praktik dharma, belajar dharma itu adalah belajar tentang keseluruhan isi dari Tipitaka.
begitu. Keseluruhan isi dari Tipitaka itu ada Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Bahkan mungkin ada yang sudah lebih jauh lagi, yaitu adalah tentang kitab komentarnya atau kata-kata. Begitu. Memang di sini pun sulit sekali untuk mencari kitab komentarnya. Gitu. Jadi keseluruhan Tipitaka itu adalah pariyati yang harus kita baca, begitu. Dharma yang harus kita pelajari itu adalah seluruh isi dari kitab suci Tipitaka. Jelas manfaat dari belajar Tipitaka itu adalah kita akan mengetahui banyak sekali, bukan hanya sekedar mengenal diri kita sendiri, tetapi bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, bagaimana cara kita merespon atau mengenal yang namanya diri kita, kemudian orang di sekeliling kita, dan lingkungan kita atau alam kita. Bahkan bagaimana dunia ini terbentuk, kemudian bagaimana konsep Tuhan ini terbentuk, itu ada semua dalam Tipitaka. Di Aganya Sutta itu ada, kemudian Brahmajala Sutta tentang pandangan-pandangan dunia juga sudah ada, begitu. Itu merupakan, kemudian kalau misalnya mau lebih expert lagi mengenal tentang nama dan rupa, itu ada dalam kitab Abhidhamma, gitu. Itu dhamma yang harus kita pelajari sebagai umat Buddha. Bukan hanya sekedar menyatakan diri, kemudian melakukan upacara wisudi, upasaka upasika, kemudian tercatat dalam administrasi pemerintahan kita sebagai warga negara yang menganut agama Buddha, tetapi bagaimana kita sebagai umat Buddha ini benar-benar mempelajari, mengetahui secara mendalam mengenai ajaran Buddha melalui pariyati tadi. Jangan sampai kita sebagai umat Buddha itu sama sekali tidak mengenal yang namanya ajaran-ajaran Buddha, terutama yang intinya. Apa ajaran Buddha yang intinya? Yaitu adalah Cattari Arya Sacani. Cattari Arya Sacani atau duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Nanti itu akan berdampaknya pada apa praktek dharmanya kita. Kemudian tentang tilakana, tentang karma, punarbawa, kemudian tentang 12 rantai, begitu. Paticca Samuppada maksud saya. Itu harus kita pelajari semua. Kemudian meditasinya seperti apa, kemudian objek yang harus dipakai seperti apa. Nah, itu akan ada di Pitaka semua. Jadi Anda harus pelajari semua. Kemudian pariyati dhamma, patik dhamma, mempraktekkan yang namanya sila samadhi dan panya atau jalan mulia berunsur 8 ini. Jadi praktek sila samadhi dan panya atau 3 unsur yang merupakan dari jalan mulia berunsur 8 atau Atthangika Magga, itu harus kita praktekkan secara kontinu, terus-menerus, bersambung, dan tidak terputus-putus, begitu. Jadi ada mungkin yang mengatakan bahwa praktek Atthangika Magga itu berfungsinya ketika meditasi. Ketika hanya bermeditasi saja. Mungkin ada yang memiliki pemikiran demikian. Saya dulu iya, benar. Mengapa? Karena ketika praktek meditasi atau vipassana, terutama vipassana, semua jalan Arya itu kita lakuin dengan kekuatan kita masing-masing, dengan kemampuan kita masing-masing, dengan kapasitas batin kita masing-masing. Di mana ketika Anda retreat meditasi, Anda pasti akan sangat menjaga sila. Berbeda ketika kita keluar atau kita setelah retreat meditasi. Banyak yang harus kita toleransi sehubungan dengan diri kita sendiri, kemudian
sehubungan dengan orang lain. Aduh, misalnya ada yang suka mancing, aduh diajak mancing, ya udah deh karena hobi, oke saya mancing. Kan gitu. Toleransi terhadap teman kita, oke, toleransi, tetapi toleransi yang memang mengarah pada pelanggaran sila kan gitu. Oke, sekarang saya itu salah satu contohnya misalnya. Tapi ketika meditasi, sila itu pasti akan terjaga dengan sangat baik, saya yakin itu. Kan dalam meditasi itu minimal 8 sila yang kita atau meditasi 8 sila yang kita jalankan. 8 sila itu akan kita jaga dengan sangat baik sekali. Percaya deh gitu. Jadi bagi yang pernah retret meditasi akan merasakan bagaimana satu momen bagaimana kita ketika praktek meditasi itu merasa bersih sekali, sangat bersih gitu. Itu praktek meditasi. Kemudian praktek samadhi, praktek sila maksud saya yang tadi. Kemudian praktek meditasi. Praktek sila tadi termasuk dalam Wisudi Sila, bagaimana dalam tujuh pemurnian itu merupakan salah satu yang pertama itu adalah, maksudnya saya yang pertama adalah sila wisudi, jadi memang kita harus melakukan pemurnian terhadap moralitas kita, etika kita. Jadi etika itu bukan hanya sekedar, atau moralitas itu bukan hanya sekedar ucapan perilaku, tetapi pemikiran kita. Anda pasti ingat Dhammapada ayat 1 dan 2, begitu bagaimana pikirannya pelopor, kalau jahat ya jahat, kita akan bicara dan berkata atau bertindak. Kalau misalnya baik, itu akan juga mengikuti ucapan dan tindakan kita akan baik gitu. Jadi kehendak kita atau karma kita atau pikiran kita ini yang akan menentukan baik buruknya diri kita, itu adalah sila begitu. Bagaimana sila ini akan diperkuat dengan praktek meditasi. Praktek meditasi ini akan memperkokoh, memperjelas alur pikiran kita maunya bagaimana. Misalnya sekarang udaranya panas, misalnya ini dramanya udaranya panas siang hari. Kemudian ketika Anda sudah retret meditasi, ini dramanya dulu. Saya berikan dramanya dulu. Ketika Anda retret meditasi, sudah makan siang, cuacanya panas, Anda perutnya kenyang atau nyaman lah. Ketika Anda nyaman, Anda ngantuk. Ketika Anda ngantuk, kemudian jam 1 harus datang lagi ke Dhammasala, Anda protes, aduh ngantuk, males Oke. Atau aduh kena masalah panas. Jadi ketika Anda sudah mengeluh, itu harus cepat-cepat disadari bahwa itu merupakan bagian dari pengotor batin, yaitu kemalasan misalnya. Kemudian yang panas, aduh saya benci banget. Oke, benci. Jadi Anda harus menyadari itu benci. Memang pada awal meditasi pasti akan mengalami sulit sekali untuk menyadari hal tersebut sebagai pengotor batin. Sulit sekali. Mungkin yang sudah meditasi, yang intens sampai sekarang pun juga mengalami demikian. Tetapi ketika intens meditasi, berarti 2 minggu, biasanya hari ketiga, hari keempat, kelima itu akan cepat sekali mengetahui yang namanya, oh ini pikiran buruk, oh ini pikiran membenci, oh ini pikiran saka, ini pikiran malas, ini pikiran keyakinan, dan lain sebagainya. Itu pasti akan cepat disadari, dan kemudian baiknya bagaimana ya? Sati di sana sudah kuat, akhirnya Anda akan mengetahui mengetahui munculnya kondisi-kondisi yang batin itu akan mereaksi sesuai dengan karakter yang kita bawa dahulu. Misalnya Anda memang sudah seringkali protes mengenai cuaca panas, ketika meditasi pasti akan protesnya cuaca panas. Seringkali begitu. Atau mereka yang punya karakteristik nafsuan terhadap ragawi, terhadap tubuh, atau saya katakan sebagai lawan jenis, dalam praktek meditasi itu pasti dalam pikirannya itu pasti akan muncul yang namanya cewek-cewek cantik, perempuan cantik, atau laki-laki ganteng, dan lain sebagainya, itu pasti akan muncul begitu. Dan
memunculkan nafsu ragawi. Nah, itu ketika kita intens meditasi, terutama dalam praktek meditasi, itu akan satu hari, 2 hari kedua, hari ketiga itu pasti akan selalu bertengkar dalam batin Anda. Aduh, salah ini, salah. Enggak, pikiran saya begini, enggak, pikiran saya begini. Gitu. Tapi ketika hari keempat, ketika progres Anda sudah baik, misalnya hari keempat atau hari kelima, gitu. Tadi setiap orang itu memiliki progresnya masing-masing. Jadi jangan berpatokan hari ketiga ini harus bagus begitu. Lalui saja. Lalui saja apa yang terjadi, kondisi Anda, mental Anda, bertengkar dengan siapa ketika Anda di dalam batin, perdebatan hebat dan lain sebagainya, itu lalui saja, semuanya dilalui saja. Diterima apa adanya, ya diterima apa adanya, gerundel juga nggak apa-apa, itu bagian dari kondisi batin kita juga pada saat itu. Nah, nanti ketika Anda sudah saking seringnya meditasi, sati Anda itu akan kuat. Sati kita akan kuat sehingga ketika kita baru muncul saja bisa dipotong loh. Baru akan muncul pun bisa dipotong begitu. Nah, tahapannya itu yang saya pribadi rasakan itu adalah kadang kita sedikit lama untuk menyadari bahwa ini adalah pengotor batin. Bahkan bertahap begitu. Kemudian praktek selanjutnya itu lebih pendek lagi kita menyadari. Maksudnya lebih pendek adalah waktu untuk kita menyadari dari pengotor batin itu pasti lebih pendek lagi gitu. Cepat kita lebih cepat menyadari. Kemudian cukup cepat, kemudian sangat cepat, bahkan ketika mau muncul pun kita sudah mengetahui, oh ini akan muncul seperti ini, jadi bisa di-cut begitu. Nah, jadi yang saya rasakan bahwasanya memang kalau praktek meditasi itu bisa membuat seseorang pikirannya itu bersih begitu. Karena apa? Karena munculnya pengotoran batin itu cepat sekali dipotong. Nah, dari sana saya yakin bahwasanya pikiran ini memang apa yang dikatakan dalam Dhammapada 1 dan 2 begitu. Pikiran ini pelopor, pikiran ini pembentuk begitu. Jadi ketika meditasi itulah terlihat seperti apa jalan pikiran kita dan bagaimana harusnya kita bersikap dalam pikiran kita. Dikatakan sati itu yang berfungsi di sana. Kemudian nanti ada sati sampajana, pengetahuan mengenai ini harus dipotong, ini harus dipotong. Bahkan dalam meditasi pun kebahagiaan itu juga dianggap sebagai penghalang apabila nanti Andanya melekat begitu. Apabila kita melekat begitu. Bu Enda pasti sedang berpikir ini benar apa enggak gitu. Pak Karso dan lain sebagainya yang sudah sering praktek meditasi begitu pasti akan berpikir benar apa enggak ini, benar apa enggak. Ya sudah, apa yang saya katakan ini menurut pengalaman saya. Kemudian Anda juga memiliki pengalaman sendiri, silakan sambungkan sendiri, baik dari yang pertama Anda belajar meditasi, kemudian praktek samadhi, sila samadhi, sehingga praktek kebijaksanaan. Nah, letaknya praktek kebijaksanaan itu adalah memang ketika penembusan atau patiweda itu merupakan hasil dari kebijaksanaan kita menembus yang namanya, oh ini anicca, oh ini lenyapnya duka seperti ini, oh ini sebab munculnya duka, maksud saya maksudnya sebab munculnya duka, kemudian lenyapnya duka, kemudian oh ini jalannya loh, ini caranya, maksudnya caranya untuk menyembuhkan duka begitu. Jadi itu kebijaksanaan yang nanti Anda dapatkan ketika praktek sila samadhi dan panya begitu. Panyanya di mana, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika meditasi, ketika muncul pikiran membenci misalnya, atau melekat terhadap ragawi begitu. Ketika kita sadar, kemudian kita berpikir, oh ini ragawi, kata Sang Buddha, misalnya kan ada yang berpikir kan begitu, kata Sang Buddha ini yang jahat atau yang pengotor batin, jadi nggak boleh diterusin, potong. Itu bijaksana sebenarnya sudah.
Kemudian kita mengalihkan ke hal yang lain. Ya udah kembang kempis perut lagi atau tarik nafasnya jalannya banti-ganti kan. Kembang kempis lagi, balik lagi. Jadi meditasi itu ya hanya itu saja begitu. Aktivitas yang kita lakukan adalah mengamati, menyadari, menganalisa, memutuskan, dan memutuskan. Memutuskan di sini besertai dengan kebijaksanaan. Berdasarkan apa yang kita baca di Tipitaka, kita mendengar uraian Dharma dan mempraktekannya sendiri begitu. Jadi 3 pengalaman tersebut yang kita akan andalkan ketika praktek Dharma, praktek meditasi khususnya tadi yang saya katakan. Dan Patiweda bagaimana? Itu akan secara otomatis akan Anda rasakan. Seperti halnya yang saya di awal ketika penjabaran sila, Anda akan merasakan rasa diri Anda bersih banget begitu. Yang dimana misalnya maksudnya bersih banget, bersih sekali itu seperti apa? Ketika hari pertama Anda retret misalnya, ini saya poinnya retret karena ketika aktivitas seperti biasa misalnya Anda aktivitas seperti biasa itu pasti akan banyak sekali yang namanya melakukan bukan pelanggaran tetapi kecerobohan begitu. Kalau pelanggaran konteksnya itu adalah nanti hukuman begitu. Anda takut jadinya. Gitu. Tapi kecerobohan yang kita lakukan kemudian tidak konsistennya kita lakukan. Gitu. Misalnya tidak menyakiti makhluk, tapi kita punya peliharaan misalnya anjing, kucing dan lain sebagainya. Kemudian kita karena satu tingkah mereka jadi kita memukul misalnya, memarahi atau yang lainnya, sila yang lainnya. Tapi ketika praktik meditasi ketika Anda merenungkan bahwa hari pertama Anda menjaga sila dengan baik, hari kedua juga Anda menjaga sila dengan baik, hari ketiga Anda menjaga sila dengan baik, sampai Anda renungkan setiap hari seperti demikian, Anda lama-lama, hari pertama progresnya seperti ini, hari kedua progresnya begini, dan hari ketiga progresnya begini. Kemudian nanti akan muncul yang namanya rasa bahagia gitu. Nggak tahu tiba-tiba aja bahagia gitu. Tiba-tiba aja bahagia. Hari ini saya nggak ada sila yang dilanggar gitu. Jadi seneng rasanya. Nggak tahu apakah pernah mengalami apa enggak begitu. Nah, kalau saya dulu jadi biku sama Nera sering sekali mengalami. Seneng sekali. Nggak ada sila yang dilanggar gitu. Rasanya ada mayem gitu. Beda kok misalnya sila yang udah banyak sekali sila yang saya langgar gitu. Beda begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, selain tadi mengenal konsep diri kita itu seperti apa dalam Buddhisme dan nama dan rupa, kemudian diuraikan lebih dalam lagi dalam kitab Abhidhamma gitu. Seperti apa cita dan cetasika, bagaimana pikiran itu membuahkan hasil karma, bagaimana karma ini juga bisa dipotong begitu. Dan selanjutnya kita sudah mengenal diri kita sendiri dan bagaimana caranya agar kita strike push mengenai bahwasannya bukan hanya sekedar nama dan rupa saja, tetapi ada kondisi-kondisi mental yang bagus, kondisi-kondisi mental yang tidak bagus, atau yang dikatakan di sini adalah spiritual tadi. Bagaimana spiritual dalam agama Buddha itu adalah bagaimana kita bisa menerapkan ajaran Buddha dari pariyati Dhamma, pati-pati Dhamma, sehingga Patiweda Dhamma begitu. Jadi itulah yang nanti akan membangun spirit Anda, spiritualitas kita semua yang ada di sini. Mungkin sudah ada yang merasakan manfaat dari berdana. Pasti yang sudah ada merasakan manfaat dari praktek sila. Pasti sudah ada merasakan manfaat dari praktek meditasi. Pasti sudah ada yang merasakan praktek yang namanya kebijaksanaan. Pasti sudah ada yang merasakan di sini. Bohong, misalnya Anda selama menjadi umat Buddha tidak merasakan hal-hal yang demikian, begitu. Atau merasakan manfaat dari Anda memeluk ajaran agama Buddha, begitu. Karena sayang sekali apabila kita memeluk ajaran Buddha tetapi tidak mempraktekkan Dharma, setidaknya itu retret meditasi 1 minggu begitu, atau nggak bisa retret meditasi atau sering meditasi begitu,
eh, rugi rasanya kalau misalnya kita tidak mencoba melakukan ehipasiko, seperti halnya dalam zaman Nusati kita harus melakukan ehipasiko. Benar nggak ajaran Buddha ini? Gitu. Pariyati Dhamma. Nah, kemudian setelah hanya 2 itu saja yang saya pikir kita sebagai umat Buddha dapat merasakan spiritualitas yang diajarkan oleh Buddha Gautama. Dan apa yang saya ucapkan tadi, atau saya memberikan 2 hal tadi dalam sharing Dharma ini, yaitu adalah bagaimana kita harus mengenal diri kita sendiri dengan berbagai konsep yang ada di luar sana, kemudian kita juga sehubungan kita juga beragama Buddha, kita harus juga mengenal konsep dalam agama Buddha. Anda boleh melakukan penelitian terhadap itu semua, kemudian menjadikan diri Anda, itu konsep diri saya seperti ini, kemudian Anda mulai mengenal diri Anda sendiri. Nah, itu ya kunci paling penting dari Anda melangkah dalam atau mengalami hal-hal spiritualitas begitu. Kemudian hubungan kita di sini adalah umat Buddha, jadi kita harus mencoba mengenal, mengetahui, mempelajari, dan memahami dan merasakan sendiri ajaran-ajaran Sang Buddha yang Buddha ajarkan. Mulai dari belajar Dharma itu ada di Tipitaka semua, kemudian praktik Dharma itu ada poin pentingnya di Sila, Samadhi, dan Panya. Kemudian Patiweda adalah bagaimana kita bisa benar-benar menembus yang namanya Cattari Arya Sacani, kemudian Tilakana, Paticca Samuppada, hingga akhirnya kita bisa merasakan yang namanya konsentrasi jana, misalnya begitu, konsentrasi jana, dan buah-buah kesucian, Sotapati, Sakadagami, Anagami, sampai dengan Arahat. Bahkan Anda pun juga bisa bercita-cita menjadi bodhisatta, bukan hanya sekedar bodhisatta, tapi sudah menjadi sama Sang Buddha, atau bahkan Paceka Buddha, kan begitu. Itu semua kondisi-kondisi spiritual yang harus Anda dapatkan, yang harus Anda perjuangkan sebagai umat Buddha begitu. Sebagai umat Buddha. Setidaknya kita di sini menjadi umat Buddha yang bisa dermawan, bisa terutama adalah umat Buddha yang dermawan, umat Buddha yang bermoral, umat Buddha yang tenang, ramah, umat Buddha yang penuh dengan cinta kasih, umat Buddha yang penuh belas kasihan, simpati, dan umat Buddha yang memperlakukan orang lain sesuai dengan kita memperlakukan diri kita sendiri. Kemudian kita juga mengenal bahwasanya kita tidak hanya hidup sendiri, kita juga hidup dengan hal-hal yang transenden lainnya. Kemudian apa yang dikatakan sebagai apa itu yang manfaat dari sila, manfaat dari samadhi, manfaat dari panya, kemudian apa itu jana, apa itu pengalaman jana, apa itu pengalaman masuk Maggapala, apa itu pengalaman Sotapati, apa pengalaman menjadi sakadagami, anagami, arahat. Itu hal-hal yang harus kita perjuangkan dalam hidup kita ini. Karena hal yang paling penting dari spiritualitas itu
selain dari transenden, selain dari nilai-nilai, selain dari makna tadi yang saya uraikan di awal, adalah spiritualitas itu selalu sering sekali berhubungan dengan yang namanya krisis kehidupan. Apa itu? Sakit, tua, dan mati. Sakit, tua, dan mati. Nah, itulah yang sebenarnya pemicu awal agama-agama, termasuk agama Buddha terutamanya. Bagaimana caranya agar dulu Siddhartha berpikir bagaimana caranya agar saya bisa keluar dari krisis kehidupan manusia tadi. Ya, sudah ditemukan. Dan semua itu ada di Tipitaka. Dan sekarang kita diwarisi oleh orang tua kita, ajaran yang demikian. Silakan kita semua melakukan 3 hal, yaitu pariyati, patipati, dan patiweda. Saya cukupkan pembabaran Dharma atau sharing Dharma yang saya sampaikan pada minggu pagi ini pada umat Buddha di Wihara Samagi Wirya. Apabila ada kesalahan kata, ucapan, kemudian keterbatasan yang saya miliki, yang sudah saya ungkapkan di pertengahan tadi, saya mengucapkan mohon maaf karena keterbatasan tersebut, dan semoga umat yang ada di Wihara Samagi Wirya selalu sehat, bahagia, sejahtera, dan terus memaparkan Dharma melalui tindakan, ucapan, dan pemikiran-pemikiran melalui kepengurusan dan sebagainya, kegiatan-kegiatan Dharma. Walaupun kondisi yang cukup sulit 2 tahun ini, tetapi agama Buddha khususnya di Indonesia telah melewati itu semua dengan ide-ide kreatifnya, sehingga Dharma ini masih terus dibabarkan sampai saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai spiritualitas dan umat Buddha. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Sabi Sata Bhagwantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Anumodana Pak Putu. Iya. Namo Anumodana Namo Putu. Saya jangan panggil Romo. Belum Lanjutnya. apa namanya? Belum saya merasa belum pantas. Oke. Pak Putu, Itu. bolehkah saya sedikit mungkin bertanya atau minta masukan dari Pak Putu? Monggo. Ya. Anumodana Pak Putu atas sharing tadi. Bagus, banyak yang bisa kita ketahui. Tadi sharingnya juga banyak yang bisa saya dapat. Mungkin ini Pak Putu, saya pengen tadi Pak Putu ada mengatakan bahwa ada pengalaman dari Pak Putu untuk lebih cepat dan bisa mengetahui tentang kekotoran batin. Antara lain kan yang kita lakukan biasanya baik di dalam kehidupan sehari-hari, untuk kita praktekkan, terutama juga pada saat kita meditasi. Yang saya tanyakan adalah bagaimana tips dari Pak Putu untuk kita bisa lebih cepat mengetahui kekotoran batin dan melepaskannya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu Endah Setianingsih yang sudah bertanya. Saya
Oh ya, saya ucapkan mohon maaf tadi sudah penyampaian atau sharing Dharma terbata-bata tadi karena ada Bante Kema di depan saya. Jadi jangan Bante Kema banyak ini, jadi mau persiapan Katina begitu. Jadi ya udah terdistract lah begitu, terganggu. Bukan benci sama Bante Kema atau nggak suka sama Bante Kema, memang hanya terganggu saja. Gitu. Oke, untuk cara cepat menyadari bahwa itu kekotoran batin, yang pertama adalah faktor terpenting itu sebenarnya pelaksanaan sila yang jangan sampai bolong-bolong. Pelaksanaan sila yang jangan sampai bolong-bolong. Ya, pertama adalah apa yang dikatakan dalam kitab Wisudimagga, ada 7 pemurnian batin itu. Yang pertama adalah sila Wisudi. Sila Wisudi ini merupakan sila, kan kita tahu adalah moralitas. Moralitas itu kita terjemahkan sebagai tindakan kita, kan. Tindakan. Jadi tindakan kita ini mencakup apa saja? Tindakan kita mencakup keseharian kita yang kita lakukan, begitu. Oleh karena itulah, kok misalnya seorang yang sudah menjaga sila dengan baik, tidak terputus-putus, walaupun misalnya ada keteledoran, saya katakan keteledoran, atau bahasa kasarnya itu pelanggaran sila, begitu. Kita cepat menyadari, kemudian kita let it go, gitu. Jangan sampai jadi tertekan, lepaskan. Dekatlah dengan cara apa? Oke, saya akan bertekad lebih baik lagi, kan begitu. Jadi sebenarnya walaupun tidak melalui upacara Aradhana Pancasila ya, atau minta sila ke Bante, sebenarnya kita dalam hati sudah mengatakan, oh saya melanggar sila kedua, saya nyadari, saya kemudian mempraktekkan sila ini dengan lebih baik lagi. Sebenarnya itu sudah cukup, tetapi kan sebagai manusia kita butuh yang namanya ritual. Yang saya katakan ritual atau upacara untuk pembersihan dosa, kan gitu. Pembersihan dosa. Kita kalau misalnya kita tidak melakukan upacara itu, terutama itu minta kepada Bante, kita rasanya kurang sreg dalam hati kita, kan begitu. Tapi kalau misalnya kita sudah terbiasa mengandalkan diri kita untuk, kan Sang Buddha itu berfokus pada kekuatan manusia, bukan berfokus pada kekuatan transenden gitu, atau kekuatan makhluk-makhluk lain gitu. Jadi manusia ini yang akan menjadi andil dari dirinya sendiri. Atahi atanun, atau diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri, kan gitu. Jadi praktek sila itu jangan sampai terputus-putus atau berlobang. Lebih bagus lagi nanti misalnya hari Uposatha itu praktek atas sila, kan begitu. Nanti itu karena apa? Karena hubungannya dengan tindakan, kemudian apa yang kita lakukan sepanjang hari. Kan Ibu Enda pasti sudah punya pengalaman ketika meditasi yang tadi pagi itu pasti muncul, begitu. Misalnya yang berkesan misalnya, aduh tadi pagi saya nggak sarapan sampai sakit perut. Nanti pada saat meditasi itu pasti akan muncul, atau hal yang lainnya begitu. Jadi praktek sila Wisudi ini sangat penting sekali karena hubungannya dengan keseharian kita. Hubungannya dengan keseharian kita dan tindakan apa yang kita lakukan gitu. Jadi poin pertama adalah sila, itu penting. Oke. Itu ya, Bu. Makanya ketika meditasi vipassana, hari pertama, hari kedua biasanya sulit sekali konsentrasi. Karena apa? Karena memori itu banyak sekali. Yang senang lah, yang marah, yang benci lah, yang iri, yang bosenan, yang ini, kemudian yang bahagia dan lain sebagainya, itu campur aduk semuanya berterbangan di kepala kita semua, begitu. Berterbangan di kepala kita semua, kemudian seiring dengan waktu praktek vipassana misalnya, kan vipassana. Aktivitas dari hari pertama itu hanya sekedar kita duduk, berdiri, berjalan, makan, tidur, mandi, itu aja kan, dan tidur maksud saya, dan saatnya tidur, itu saja yang kita lakukan. Jadi
pelan-pelan itu tindakan kita itu hanya sekedar itu saja. Jadi tidak banyak mempengaruhi pikiran kita, sehingga hari kedua, hari ketiga itu lebih plong rasanya untuk melaksanakan, kemudian lebih cepat menyadari itu semua. Selain sila wisudi, itu adalah seberapa banyak kita belajar Dharma. Seberapa banyak kita belajar Dharma, artinya adalah kalau misalnya kita punya banyak pengetahuan Dharma, itu pasti akan cepat sekali untuk konsentrasi. Kenapa belajar Dharma ini hubungannya dengan pengetahuan? Pengetahuan ini hubungannya dengan kecerdasan. Orang yang cerdas itu cenderung cepat. Dari mana ya? Dari belajar. Jadi orang cerdas itu cenderung cepat untuk memahami, kemudian memahami bahwa ini harus dipotong gitu. Ini harus dipotong dan ini harus diteruskan. Kan kita harus mengenal yang namanya 4 kondisi Dharma ya. Kondisi Dharma itu adalah bagaimana Dharma ini bisa bagaimana perbuatan buruk itu ditekan atau dikurangi, kemudian dilenyapkan. Itu 2 fase, ditekan atau dikurangi dan dilenyapkan. Kemudian kita berusaha memunculkan perbuatan baik dan mengembangkannya. Gitu. Itu 4 Dharma yang harus selalu ditanamkan ketika kita mempraktikkan Dharma atau kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi dengan demikian, kalau misalnya sudah, kemudian ketika meditasi kemudian melihat silanya bagus, kemudian tidak ada cacat, ketersambungan, ketika meditasi itu pikirannya tidak akan banyak kemana-mana, sehingga meditasinya itu cepat konsentrasi gitu, dan mengalami hal-hal batiniah begitu, seperti suka, piti, dan lain sebagainya. Itu Bu Endah. Anumodana Pak Putu, perlu masih banyak belajar. Jadi kapan-kapan Pak Putu juga harus datang lagi ke Samagi untuk membimbing kami semua. Terima kasih. Ada Bante yang lebih expert. Ya, baik. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, bisa kami buka lagi untuk 1 penanya singkat. Bisa langsung bertanya dengan menyalakan mic atau bisa menitipkan pertanyaan di kolom chat. Baik, kalau belum ada, kami ucapkan anumodana kepada Bapak Putu Aryatama atas Dhamma Desana yang telah disampaikan. Semoga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Kepada Bapak Putu Aryatama, bila mau meninggalkan, diperkenankan meninggalkan live Zoom dan sampai bertemu di sesi Dhamma Desana selanjutnya di lain kesempatan. Nah, sekilas info, minggu depan Puja Bakti Online akan diisi oleh Romo Indra dengan topik Riwayat Buddha Part 2. Bagi para umat yang berada di rumah masing-masing bisa menambah kebajikannya melalui dana paramita yang bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samangi Wirya. Untuk keterangannya bisa dilihat di tayangan YouTube atau Zoom yang sedang berlangsung saat ini. Ya. Setelah kita melakukan kebajikan dengan memohon 5 sila, mengulang pembacaan parita suci, bermeditasi, dan juga mendengarkan Dhamma Desana, marilah kita melimpahkan jasa kepada sanak saudara leluhur yang telah mendahului, melalui pembacaan parita patidana yang akan dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti.
Kandamayang patidanang karomase. Punya sidani katasa. Yananyani katanime. Te sanca bagino hontu. Satananta pamanaka. Yepiya gunawantaca. Mayang mata pitadayo. Dita meca biaditawa. Ane maca tawerino. Sata titan tilokasmi. Te buma catuyonika. Pance kaca tuwokara. Samsaranta bawa bawe. Nyatang ye patidaname. Anumodantu te sayang. Ye cimang na bajananti. Dewa te sang niwedayung. Maya dinyana punyanang. Anumodana hetuna. Sabe satta sadahontu. Awira sukaciwino. Kema badan capapontu. Te sasasi jatang subha. Sadu, sadu, sadu. Untuk menutup puja bakti pada pagi hari ini, kembali kita akan membacakan nama Karapata yang akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Marilah kita tutup puja bakti hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Marilah bersama-sama kita mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian puja bakti pada pagi hari ini telah selesai. Tetap jaga kesehatan sehingga kita bisa mengikuti puja bakti selanjutnya baik online maupun offline. Akhir kata, terimalah salam Dhamma. Soti Hontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.